Nah, mencari pengalaman baru, betul. mencari jodoh. Bisa jadi. Sedang proses. Mantap sekali nih. Kan katanya nggak bakal naik nih. Ya, Sedangkan ternyata naik. iya. Nah, itu ini berat juga nih ya. Iya. Halo semuanya. Selamat datang di program baru eksternal UPI Purwakarta dengan judul Sudut Pandang. Di dalam kegiatan ini, sudut pandang yaitu bagaimana tanggapan atau opini yang dibuat oleh mahasiswa dalam suatu permasalahan. Seperti itu Kang Arsen. Iya. Mau bahas apa Kang? Yang ini deh, yang lagi trending deh di pemberitaan tanah air. Impor beras kali ya. Impor beras boleh. Tapi perasaan semenjak impor beras muncul ya, jadi masalah-masalah impor-imporan kayak garam, jahe jadi naik tuh. Ikut-ikutan muncul semua ya? Iya. Padahal itu baru rencana. Iya. Rencana. Dan kalau kata gue mah kayaknya itu sih, kayak dipantik sedikit langsung digoreng gitu ya. iya, sama media. dipantik sedikit langsung goreng. Sendok panas. Media itu suka sama yang sendok panas. Di mana di situ rame penonton, Iya. digoreng terus. Tapi nih Kang, mau nanya nih Kang, kan Iya. media tuh kan harus dapat penonton yang banyak ya. Iya. Nah kalau misalnya kayak tadi nih, sebenarnya emang kalau misalnya dilihat dari sudut pandang baik apa benar, baik apa enggak, kan mereka kan nyari untung juga gitu. Kalau misalnya nggak dipantik atau nggak digoreng lagi kan jadinya Betul. gimana gitu. Memang baik karena di satu sisi itu menekan harga, mengancam gitu kan, ibarat katanya perlu ada ancaman untuk menekan harga. Tapi bagi sebagian orang lagi pasti khawatir dengan adanya hal ini. Iya sih. Jadi gimana itu ya, bisnis mah emang kejam sih. Emang bisnis kejam. Tapi gimana ya, tapi susah sih kalau misalnya di Indonesia mah kan semuanya perlu uang gitu, apa-apa juga perlu uang. Semuanya lancar dengan uang. Iya. Apalagi Apa di dunia perekonomian gitu ya. Semua Bisa lancar. Nah nih Kang, Iya. bilang kita ngebahas tentang ekonomi ya. Iya. Nah beberapa hari terakhir ini kayak ada beberapa pemberitaan tuh tentang naiknya beberapa harga Kebutuhan sehari-hari. Iya, contohnya tuh kayak bensin tuh Kang di beberapa Iya. daerah tuh. Nah itu tuh kalau menurut saya ya, sebagai salah satu perantau nih, saya kan perantau nih dari Kalimantan nih, jauh-jauh nih. Terus kesini kan niatnya kan itu ya, apa sih namanya, kayak mengejar ilmu, Ya, cari mengejar pengalaman. cita-cita, Iya. Nah, mencari pengalaman baru, betul. mencari jodoh. Bisa jadi. Sedang proses. Mantap sekali nih. Iya. Nah, kalau misalnya kita ngelihat dari sudut pandang mahasiswa ya, kenaikan bensin ini tuh kayaknya cukup berpengaruh sih. Apalagi kan kita kan Sangat kemana-mana. berpengaruh. Iya, sangat berpengaruh sih. Berpengaruh. Soalnya kita kemana-mana kan pakai kendaraan. Pastinya. kan. Mengingat kantong mahasiswa Ya, sangat tipis. gitu. Diibaratkan tuh sama satu paper sama satu dompet mahasiswa tuh masih tebelan satu paper. Iya. Bener apa bener? Bener tuh. Iya. Bener. Nah, apalagi kalau misalnya naik kayak gini kan otomatis harga angkot tuh, apalagi mahasiswa yang nggak ada motor kan otomatis kan makin gede pengeluarannya. Iya betul sekali pastinya. Nah, tapi nih Kang, berbicara tentang bensin nih, Iya. kira-kira nih kan hal ini tuh kan membuat otomatis kan membuat harga eceran juga makin naik tuh. Makin naik. Nah, pastinya. kalau dari Akang sendiri nih yang jauh dari Karawang tuh ke sini kan lumayan jauh tuh. Gimana tuh menurut Akang? Ya, saya sendiri gitu ya, yang kesehariannya mungkin nggak sedikit, mungkin nggak saya doang, mungkin yang lain juga merasakan gitu ya, pakai kendaraan ya terasa lah namanya bensin, biarpun itu kenaikannya sedikit. Iya, Biarpun 200 itu perak kenaikannya sedikit, 200 perak. 200 perak itu kalau beli 10 liter berarti cuma 1.000. Ya. Cuma 1.000 itu tuh sebenarnya nih, sebenarnya. Iya. Tapi kan kita beli bensin nggak sekali 2 kali, nggak cuma 10 kali kan. Iya. Bisa jadi dalam seminggu itu di atas 10 kali kan bisa jadi gitu.
Enggak juga sih, lebay sih Anda. Iya sih, ya. Lebay iya sih juga Anda. sih. Cuman kan ya pastinya memang nggak terasa langsung gitu, benar-benar langsung nggak, tapi semakin lama itu lumayan juga gitu, suatu hal yang lumayan gitu. Iya sih, apalagi ditambah lagi kan rencana impor beras ini sebenarnya kalau misalnya dilihat dari media ya atau dari portal berita kayak gitu, sebenarnya itu hanya rencana kan. Hanya rencana. Nah, maksud pemerintah tuh kan sebenarnya menurut analisa saya nih, pemerintah tuh mencoba untuk mengimpor tuh supaya menekan harga beras yang ada di Indonesia supaya pasokannya itu tetap ada gitu di hari puasa gitu ya kan. Iya. Nah, tetapi kan menurut saya nih kayak pemerintah tuh ngelakuin blundernya tuh kenapa melakukan wacana impor berasnya ini waktu masa panen gitu. Nah, itu sih menurut saya jadi kayak sedikit blunder gitu. Iya. Seharusnya mah menurut saya sih tujuannya bagus, cuman blundernya itu timingnya itu loh. Timingnya tidak pas gitu Iya. kan. Iya. Sebagai Akang juga nih, sebagai kan dulu tuh pernah cerita ya, Akang tuh kan orang tuanya jual juga sawah gitu. Iya, sama orang tua saya juga petani gitu. Iya gitu. Gimana tuh Kang? Ya sebenarnya merasa tersinggung gitu ya. Ibarat katanya tuh ini perjuangan, ini kerja keras gitu. Buat jadi beras itu prosesnya panjang gitu. Dan ada tenaga waktu yang dikeluarkan di situ gitu. Saya merasa ya butuh apresiasi sedikit lah. Iya. Kalau misalkan memang impor beras itu bukan pada saat panen raya, mungkin itu masih bisa ditolerir. Iya. Mungkin pasokannya menipis, melihat kita itu sudah mendekati bulan suci Ramadan gitu kan. Iya. Dari situnya sih paling sudut pandang yang menurut saya perlu diperhatikan lagi dari segi petani gitu kan. Berarti istilahnya kayak menyinggung kayak gitu ya pemerintah. Iya. Sebenarnya mah emang positif tapi kan timingnya yang tidak pas. Nih Kang, kan tadi beras ya. Nah, kan bentar lagi bulan suci Ramadan nih. Itu tuh otomatis kan harga bahan dasar makanan kan makin naik. Iya. Itu tuh kalau boleh tahu tuh gimana tanggapan Akang? Ya sepertinya kayak udah budaya. Iya. Kayak udah budaya. Iya. Mau puasa naik, mau lebaran naik harga. Ya karena mungkin melihatnya ya, dimana orang-orang tuh pada butuh dan sebenarnya bukan karena mampu, tapi karena emang keharusan membeli itu gitu. Karena di budaya beberapa daerah juga ya dari mulai bahan pokok beras, bawang gitu kan, minyak gitu. Itu juga merupakan hal-hal yang kayaknya harus ada gitu di bulan suci Ramadan itu. Apalagi nanti masakannya berbagai macam juga gitu. Kalau di bulan suci Ramadan. Jadi seperti apa ya? Seperti cuman ada di ini doang gitu. Kayak ada makanan-makanan yang cuman ada di Ramadan doang. Kalau di hari-hari biasa kita nggak menemukannya. Kayaknya seperti itu. Mungkin dari sudut pandang saya kayak gitu. Iya. Kemarin tuh kan sempat beli telur ya. Iya. Telur tuh sebelum dekat-dekat hari Ramadan tuh kayak ini kan tinggal berapa minggu lagi ya. Iya. Nah, harga telur tuh anjlok kayak gitu loh. Kayak awalnya tuh 26 ya, 26, sekarang tuh jadi 22 atau 23 gitu. Nah, kayak sebagai mahasiswa kita kan di sini kan itu ikut kuliah juga tuh. Jadi harus nyetok lagi gitu kan. Nah, kalau misalnya nih dari Akang nih kan Akang mah kalau misalnya nggak pandemi kan pasti di sini juga pasti gitu. Di Purwakarta juga. Nah, itu kan otomatis kan bahan makanan kan naik juga tuh. Iya. Bukan bahan makanan. Pasti sih. merasakan lah. Iya, kayak kenaikan harga bahan pokok makanan lah. Iya, gitu. kayak misalnya kan Akang nggak masak ya, kayak langsung beli yang jadi kayak gitu. Nah, otomatis kan naik tuh. Nah, otomatis kan kayak kita harus merogoh kocek yang lebih lagi gitu buat makanan. Iya, pastinya. Nah, kalau misalnya kayak gitu tuh Kang, kira-kira nih strategi Akang di saat bulan suci Ramadan misalnya kita berandai-andai apabila tidak pandemi kayak gitu, gimana tuh Kang? Mensiasatinya. Iya mensiasati. Bagaimana mensiasatinya? Apalagi tahun lalu mungkin jadi pengalaman. Iya bisa. Benar. Ya kalau tahun lalu merasakan Ramadan bukan di saat pandemi gitu kan, berarti kuliah masih berjalan dong. Otomatis kita atau mahasiswa kebanyakan yang bukan dari daerah Purwakarta tinggal di Purwakarta dan pengeluarannya pun ditanggung oleh kita gitu kan. Ya maksudnya dari uang jajan, uang saku gitulah. Ya pasti sangat
merasakan sekali gitu ya, sangat keberatan sebenarnya. Iya. Cuman kan ya kita bicaranya kebutuhan gitu. Iya. Kita bicaranya kebutuhan. Ibarat katanya gini, kalau kebutuhan itu hari ini kita makan ya makan, hari ini kita nggak makan ya nggak bisa. Hari ini kita beli kuota nih, Iya. bisa. Iya. Tapi saat kita mau beli kuota tapi nggak ada uangnya, masih bisa dinanti. Kalau makan tuh enggak, menurut saya gitu. Jadi kenapa biarpun harganya tetap naik, tetap dibeli gitu. Iya. Itu istilahnya ada juga budaya kalau mau Ramadan itu meremaan, istilahnya kayak gitu, Kang. Mungkin yang belum tahu gitu ya. Meremaan itu di mana orang baju jadi mendadak pada ada gitu kan, Iya, apalagi iya, mau lebaran, Iya. baju baru istilahnya kan gitu ya. Yang Daging gitu kan. Yang jual kopiah tiba-tiba Yang jual naik kopiah. omset. Iya, itu salah satunya sih. Iya. Kalau misalnya dari Akang kan itu tadi ya, kayak itu tuh kan harus sebuah keharusan lah dibeli. Keharusan, gitu ya. iya. Kira-kira siasat Akang tuh gimana tuh? Siasatnya. Waktu tahun lalu. Siasatnya mungkin tahun lalu kita belinya dari jauh-jauh ya, udah ngeliat kayak nih, nyetok ya? iya Nyetok. nyetok, kayaknya Iya. mau Ramadan nih kita nyetok dulu lah, Iya. gitu. Itu nyetok, cuman ya nyetok segimana hebatnya juga nggak bakalan kuat lah satu bulan mah, Iya sih. paling buat awal-awal aja. Iya. Awal-awal. Tapi biasanya sih kalau misalnya awal-awal kan pada naik banget tuh, biasanya di pertengahan tuh kayaknya turun sih. Kayaknya turun, ya, Heeh. pertengahan turun. Iya. Biasanya kayak gitu emang siklusnya. Iya. Awal-awal naik, pertengahan turun. Makanya kalau ada yang mungkin di sekitaran rumahnya ada yang punya usaha paketan, istilahnya tuh paketan. Paketan buat lebaran. Jadi lebaran itu isinya kayak kue-kue lebaran ya, Iya. buah-buahan kayak gitu tuh. Kita tuh nabung selama 1 tahun dari lebaran sampai ke lebaran lagi. Bisa 1.000 satu hari. Nah biasanya orang yang punya usaha itu paketan, dia tuh nyetok dari sebelumnya. Iya. Udah nyetok duluan. Kayak misalnya jam-jam kayak gini, bukan jam-jam sih. Hari-hari Kayak kayak gini lah, iya, hari-hari kayak sebelum gini. ini. Kayak misalnya kayak tadi telur kan, Iya. masih 22.000. Ya udah beli duluan gitu Iya, biasanya. tapi kalau misalnya nyetok kayak gitu kan Kang, kayak misalnya telur kan otomatis kan ada kadar luasanya lah istilahnya. Iya, tuh. iya. Nah itu gimana tuh Kang? Paling disiasatinya kalau buat barang yang tidak tahan lama, Iya. biasanya si paketan itu nggak dikasih pas lebaran, tapi di awal Ramadan. Oh. Pas harga naik, paketan datang, jadi kita nggak perlu beli lagi. Iya. Udah ada. Itu buat mensiasatinya. Cuman buat kayak makanan kalengan kan ada yang Iya, kue kalengan. kering gitu yang Iya. boleh dibilang tahan lah, awet gitu. Awet. Awet. Nah itu bisa sampai lebaran nanti gitu. Biasanya di pertengahan gak disiapin, gak dibagiin kayak gitu. Iya. Nah Kang, ntar lagi kan bulan suci Ramadan nih. Iya. Pengalaman selama Ramadan maksudnya tuh kayak waktu kuliah nih, kan kuliahnya kan sambil Ramadanan tuh. Iya. Nah itu gimana tuh cara, maksudnya kayak buka puasanya gimana tuh? Oh sebagai iya mahasiswa? benar. Apalagi kalau Iya. misalnya sendiri ya. Iya. Ya pastinya diirit-irit lah ya. Mungkin di sini teman-teman juga ada yang tahu kalau misalkan di rumah, misalnya di rumah nih. Pasti dibangunin kan. Kalau di kosan ya mungkin minta ibu kosnya gitu yang Oh, ibu bangunin. kos, Iya. Juga di makanan juga berpengaruh gitu. Di makanan berpengaruh. Apalagi kan ada tambahan buat bukaan lah Iya. katanya gitu. Apalagi kalau misalnya kalau bulan puasa tuh kurang jos rasanya kalau misalnya nggak bukber ya. Iya, pastinya Iya, itu. bener. Bukber di mana-mana Iya. bukber gitu kan. Iya. Kayak di grup-grup SD noh. Grup SD wacana forever. Iya. Rencananya doang gitu, rencananya doang. Iya. Padahal mah enggak terlaksana lah. Iya. Ya wacana aja gitu. Balik lagi nih Mm. ke kebijakan yang berpengaruh ke kehidupan mahasiswa gitu. Iya. Balik lagi ke situ. Nih kan kemarin tuh ada kilang minyak yang meledak ya Kang. Oh iya. Di Indramayu Di kalau nggak Indramayu salah. ada benar. Oh. Ada yang meledak itu. Bahkan ledakannya hampir terasa 5 km ya kalau Iya, nggak iya. salah. Nah, Itu beritanya lumayan ramai juga di Iya media sih. sosial. sangat apa istilahnya kayak gempar banget lah istilahnya. Gempar banget, gitu. iya. Nah kalau misalnya menurut saya ya Kang, kalau kilang minyak meledak kayak gitu katanya kan dari pemerintah kan kayak nggak bakal berpengaruh ke harga pasokan bahan bakar. Iya. Nah tapi yang kita rasakan kali ini kan kayak ada pengaruhnya gitu, harga bahan bakar kan naik gitu. Iya, Nah itu pastinya itu. kayak semacam kayak pemerintah tuh kayak
istilahnya nggak megang perkataannya itu gimana Kang menurut Kang? Nggak megang perkataannya gimana nih? Kan katanya nggak bakal naik nih. Ya, Sedangkan ternyata naik. iya. Nah, itu ini berat juga nih ya. Tapi kalau misalnya dari saya nih Kang ya, Iya, gimana sebagai nih? mahasiswa kan misalnya pemerintah kan sudah mengusahakan gitu ya mengadakan pasokan bahan bakar. Nah, tapi Iya. kan musibah itu kan nggak ada yang tahu. Musibah nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa Jadi prediksi gitu. Iya, bakal jadi gini. menurut saya mah kayak kita tuh kayak perlu merubah sudut pandangnya sih, kayak misalnya kita harus tahu kayak apa sih namanya, kayak sebab dan akibat mengapa harganya tuh naik gitu. Iya, iya, kita juga harus memahami betul ya. Iya. Nah, disinilah sudut pandang. Iya benar. Seperti istilahnya mungkin kita melihat sesuatu lah gitu ya. Iya. Misalnya melihat ini aja gelas gitu kan. Kalau terlihat dari pinggir ya bentuknya tinggi doang gitu kan. Tinggi lebar gitu. Kalau dilihat dari atas bentuknya lingkaran kan Iya, gitu. benar, Berarti benar. ada sudut pandang. Iya. Dan menurut saya bagi sebagian orang yang merasa itu kebijakan yang salah, tapi kalau kita lihat lagi dari sudut pandang yang lain pasti ada Iya. masalahnya, ada penyebabnya ya. Kan Iya. tadi kata Akang yang udah dijabarin gitu kan ya. Iya. Sama kayak impor beras tadi kan ya. Iya, betul. Nah, sebenarnya mah pemerintah mah pengennya supaya harganya tuh nggak naik Tetap ya kan. stabil. Iya, tapi itu mungkin ada kesalahan kayak gitu ya. Iya. Atau miskomunikasi, karena di beberapa portal berita yang dilihat ya sama saya gitu, kayak katanya yang dari Bulog itu kayak kurang intensif lah istilahnya, Oh, kayak iya, iya. sama kementerian yang Benar. terkait gitu. Berarti perlu adanya perlu diperbaiki kerjasamanya mungkin Iya, ya, benar, koordinasinya benar. gitu Koordinasinya, kan ya. iya. Iya, kerjasamanya. Iya. Bagi punya ketetapan sekian beras yang untuk dipasok gitu kan. Iya, pasok. Nah, itu perlu Pertanggungnya. ada pertanggungjawabannya, menurut saya perlu ada laporannya gitu Iya. agar dirasa efektif gitu ya Iya. dari kinerjanya gitu kan. Tapi nih Kang, kalau kita ngelihat jauh ke belakang ya, kan beberapa bulan yang lalu tuh kayak musim banjir noh. Di musim banjir yang kemarin tuh rasa-rasanya nggak terlalu gede gitu, nggak terlalu gempar gitu, kayak kenaikan harga-harga kayak gitu. Itu tuh menurut Akang gimana? Sedangkan kan waktu itu kan musibah gitu, otomatis kan harga-harga bahan makanan di beberapa daerah terkait tuh, apalagi kalau saya kan orang Kalimantan ya, sebelum kesini tuh kan ngerasain juga lah kayak melewati daerah-daerah yang Terkena banjir Iya. gitu. hampir istilahnya di Kalimantan Selatan tuh hampir semua provinsinya tuh atau semua kabupatennya tuh itu kayak terkena banjir gitu, terdampak lah kayak gitu, bahkan banyak yang rumah warga yang rusak kayak gitu. Iya, benar. Nah, kalau misalnya dilihat dari musibah yang Musibahnya hampir- banjir gitu ya, tapi tidak berdampak ke harga-harga bahan pokok gitu ya. enggak, maksudnya tuh harga-harganya tuh naik mungkin ya, Mungkin tapi naik. enggak pemberitaannya tuh enggak terlalu tinggi Nggak gitu. terlalu tinggi. Nah, sedangkan kalau yang sekarang kayak tinggi banget gitu loh. Nah, menurut Akang gimana itu? Ya pastinya kan gini ya, kita kalau misalkan melihat di satu sisi, Iya. pastinya mungkin sebelumnya pemerintah tuh udah punya Iya. persiapan dimana pada saat stok habis atau dalam saat-saat genting itu bisa ke situ gitu dananya. Iya. Apalagi sekian banyaknya gitu bantuan yang sudah diberikan juga dari pemerintah, mungkin itu menolong juga, menekan harga juga. Jadi menurut saya apa yang dilakukan tuh udah optimal dan maksimal. Iya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak selamanya salah gitu, tidak selamanya tergesa-gesa, terburu-buru. Mungkin dari sudut pandang sebagian orang lagi itu suatu pengalihan isu atau apalah yang mungkin kita berbaik sangka mungkin ini suatu hal yang apa ya, suatu hal yang besar karena banyak yang menotis dari kalangan pejabat sendiri gitu kan pada saat impor beras ini. Iya sih. Iya, apalagi kemarin tuh sempat baca ya dari salah satu portal berita gitu ya. Katanya kan kebutuhan dasar orang-orang Indonesia kan salah satunya beras ya. Beras, Kalau betul. misalnya di Eropa nih kita lihat-lihat kan makannya roti, terus gandum ya kan. Iya. Jadi tuh kayak di beberapa portal berita tuh mengatakan bahwa beras nih tuh kayak jadi semacam alat politik gitu loh. Iya, Iya tuh. bisa dibilang kayak gitu. Iya. Di Jadi- satu sisi itu ya mungkin ini ada sudut pandang lagi. Iya. Di satu sudut pandang mungkin itu bisa dijadikan
ya itu bisa dijadikan suatu ini gitu ya, suatu apa alat politik. Orang beranggapan sekali lagi beranggapan. Nah opininya pasti setiap hal yang dilakukan oleh setiap orang pasti ada aja gitu yang suka maupun yang tidak suka. Ya kan. Kalau hal baiknya kenapa ini sangat besar sekali gitu kan, karena di Indonesia beras itu merupakan makanan pokok dan kayaknya belum makan kalau belum makan nasi. Bener banget. Bener, berarti kan beras itu kan banyak juga gitu kan variannya, dibikin nasi goreng, nasi uduk gitu kan ya. Pastinya tuh nasi padang yang baru aja kita makan tadi. Iya, tadi siang kita makan nasi padang gitu kan. Nah, selain itu ada juga katanya impor sapi dari Australia. Beberapa hari belakangan tuh ada berita juga impor sapi. Nah, sebenarnya nih Kang ya, kalau misalnya dipikir-pikir lagi nih, Indonesia tuh kan luas ya. Iya. Apalagi istilahnya kalau misalnya di identitasnya tuh kayak semacam surga dunia gitu. Surga dunia. Nah, apa aja bisa tumbuh lah di Indonesia. Subur. Iya, pokoknya emak-emak aja yang lempar biji pepaya di manapun langsung auto tumbuh lah. Ya. Iya, bahkan ada istilahnya di lagu iya. Tanam kayu dan batu pun jadi tanaman. Gitu. Iya benar. Jadi tuh kalau menurut saya itu Kang, kayak Indonesia tuh kurang bisa memaksimalkan potensinya gitu ya. Iya. Apalagi alam yang dimiliki kaya. Iya benar banget. Apalagi misalnya kayak padian, terus sapi kan itu kan kita punya lahan yang luas gitu loh. Iya. Jadi tuh kayak sebenarnya disayangkan gitu kalau misalnya tidak bisa memanfaatkan. Mungkin harusnya secara logikanya kita bisa. Iya, harusnya secara logikanya melihat sumber daya alamnya yang mumpuni gitu. Ya, potensinya juga bisa gitu. Berarti kan perlu adanya pencerahan lagi gitu. Perlu adanya kesamaan perspektif dari kalangan atas yang menguasai perekonomian dengan masyarakat yang melaksanakan produktif membuat segala sesuatunya gitu kan, menghasilkan segala sesuatunya. Menurut saya perlu adanya yang itu. Berbicara gitu. Tentang yang tadi menyatukan perspektif di golongan atas gitu ya Bang. Saya itu kan pernah ngelihat itu ya, salah satu video dari Bosman Mardigo kalau misalnya Mardigo, tahu kan Kang? Tahu Bosman. Nah, Mardigo. itu tuh mengatakan kalau sebenarnya tuh Indonesia tuh berpotensi buat apa sih namanya, menjadi negara kaya. Iya, negara kaya, negara maju gitu. Tapi itu para politikus di atas sana tuh fokusnya tuh bukan ke arah Indonesianya, tapi memperkaya diri sendiri. Bukan lebih ke situ sih Kang, kayak saling berbagai macam partainya tuh bukan buat kayak merancang Indonesia 20 tahun 30 tahun ke depan, tapi tuh merancangnya cuma 5 tahunan doang gitu loh. Jadi tuh kayak menurut saya tuh perlu adanya penyatuan perspektif dari berbagai macam partai politik gitu. Jadi kita bisa maju selangkah mungkin lagi agar gitu. Rencana kedepannya bakalan lebih tersusun lagi, tidak cuma 5 tahun ke depan gitu. Iya, maksudnya tuh kayak misalnya kayak istilahnya kurikulum aja lah. Iya betul. Ganti menteri ganti kurikulum. Nah, seharusnya kan kita kan bisa satuin perspektif, terus misalnya ganti menteri tinggal dilanjutin diperbaiki apa yang salah lagi, kan gitu. Diperbarui lagi. Iya, benar. Tidak mesti ganti secara keseluruhan gitu. Iya, itu sih kayak semacam concern lah kita dari istilahnya mahasiswa yang mengamati gitu lah ya. Nah, kalau misalnya dari Akang sendiri gimana tuh Kang? Kayak yang tadi Kang. Ya sebenarnya emang tugas dari kita gitu untuk mengkaji segala sesuatunya gitu, melihat segala sesuatunya dari berbagai macam sudut pandang gitu kan. Kalau ibarat katanya gini, dulu tuh ada istilah kalau misalkan ganti menteri nggak ada perubahan apa-apa, nggak kerja. Iya. Ada istilah seperti itu gitu. Nah berarti kan ini perlu dirubah lagi sudut pandangnya. Gimana kita kedepannya akan maju kalau misalkan bakal terus pergantian gitu. Jadi tidak fokus di satu titik aja gitu. Fokus di satu, perbarui sedikit aja yang diperbaruinya, tidak mesti dirubah semuanya gitu. Iya benar. Agar kedepannya makin bagus sampai ya bisa dinilai sempurna. Iya. Dengan tingkatannya atau melihatnya negara-negara yang sudah maju gitu. Bisa dijadikan sebuah referensi juga bagaimana negara maju itu mengatur, merencanakan pola pendidikan yang disusunnya gitu kan. Apalagi itu menurut saya sangat penting sekali ya. Kalau ingin mengembangkan sumber daya manusianya, kita harus perlu
perhatikan lagi gitu Iya, pendidikannya. Iya, tapi Seperti kalau itu sih. misalnya kita lihat dari berbagai negara maju nih, Iya. rasa-rasanya tuh nggak ada yang negara maju, nggak ada yang istilahnya kayak Indonesia gitu letak geografisnya tuh. Kan Indonesia kan 17.000 pulau gitu ya. Iya. Nah, otomatis kan pemerintah tuh harus mengatur bagaimana 17.000 pulau itu mendapat perlakuan yang adil, terus Iya. mendapat istilahnya kayak majunya tuh bareng gitu, nggak cuman Iya, misalnya iya, dari Jawa doang kayak gitu kan itu tuh kayak semacam istilahnya diskriminasi lah kalau misalnya Iya, bisa iya. dibilang kan ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya dari beberapa 2 periode belakangan ini kan pemerintah sudah mengupayakan yang terbaik tuh, misalnya yang di luar daerah Jawa, bahkan pemerintah ibu kota sudah resmi dipindahkan ya kalau nggak Iya salah. ya, kalau nggak salah kayak gitu. Nah, mungkin butuh beberapa puluh tahun lagi agar kita bisa bisa menjadi Indonesia yang lebih baik lagi gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya kita bandingkan dengan Amerika ya, contohnya Amerika itu sudah ada tuh beratus-ratus tahun yang lalu gitu, sedangkan Indonesia itu baru 70-an tahun ya kalau nggak salah ya. Boleh dibilang baru gitu. Baru sangat muda lah sangat istilahnya. muda. Sangat. Untuk hitungan suatu negara yang sudah merdeka. Iya benar. Nah, berbicara tentang apa sih namanya kayak umur negara dan Umur negara. bagaimananya gitu Iya. kan. Nah, Akang pernah lihat dengar itu nggak? Dengar tentang Myanmar nih. Belum. Kenapa tuh? Nah, pada saat itu ya Myanmar itu saat ini nih bukan saat itu sih. Saat ini tuh militer Myanmar itu melakukan apa sih namanya kayak pemberontakan gitulah. Jadi merebut paksa ibu kota gitu. Nah, makanya kayak di beberapa pemberitaan tuh cukup gempar berita tentang Myanmar ini. Nah, menurut Akang gimana itu, Kang? Ya mungkin ini ya. Istilahnya kan ini tuh menjadi terbelah dua gitu, Menjadi militer terbelah dua. dan pemerintahan gitu. Iya. Nah, ini kan berarti artinya kedua-duanya tuh tidak Artinya punya punya sudut keyakinan yang pandang berbeda gitu. Iya, kayak terhadap suatu hal di mana merdeka itu bareng-bareng gitu. Iya. Jadi punya pemikiran ya kalau merdeka versi saya seperti ini. iya. Versi dia seperti itu. Iya, jadi itu kayak terbelah menjadi dua gitu. Jadi Iya. perspektifnya tuh berbeda gitu. Berbeda. Nah, Akhirnya yang ada bertempur gitu kan. Iya. Untuk siapa yang paling kuat. Kekeh-kekehan lah ya Iya, gitu. Nah, kalau menurut saya ya, Kang, seharusnya tuh Indonesia bisa belajar nih. Kan kita kan berbagai macam partai politik nih. Seharusnya bisa menyatukan satu persepsi. Iya, nah. Terus bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih maju gitu. Iya. Nah, harusnya sih seperti itu karena sebenarnya awalnya Indonesia merdeka pun karena seperti itu. Iya. Kalau tidak seperti itu, kayaknya Indonesia tidak akan merdeka. Iya. Semua daerah bakal mementingkan daerahnya masing-masing. Iya, benar. Apalagi dulu itu zamannya kerajaan pasti memikirkan kerajaannya masing-masing, wilayahnya masing-masing. Tapi kan enggak. Di situ diputuskan sampai akhirnya kita menyatukan satu perspektif Indonesia merdeka gitu. Iya, apalagi dengan segala macam perbedaannya gitu. Apalagi kalau misalnya dipikir-pikir ya, Indonesia tuh zaman dahulu tuh sangat super power gitu, Iya. menguasai Asia Tenggara gitu, bahkan Iya. Majapahit sampai ke Filipina kalau nggak salah ya kan. Iya. Nah, kalau misalnya dipikir-pikir lagi sebenarnya Indonesia kuat, cuman Sebenarnya kuat. diadu domba sama istilahnya sama Belanda lah gitu. Iya. Jadi tuh misalnya Majapahit diadu domba sama kerajaan mana gitu ya kan. Jadi tuh menurut saya perspektif yang sejalur searah kayak gitu itu penting banget sih. Pergerakan menuju ke situ Iya. perlu adanya sumber daya manusianya yang cerdas, Iya, dan terdidik, pemantik kayak gitulah ya. Iya, mau Pemantik. berbicara, mau mengutarakan pendapat, berpikir kritis. Nah, itulah makanya kita sebagai mahasiswa seharusnya tuh harus peduli lah sama negara ya gitu. Harus lebih melek lagi terhadap apa yang terjadi di Iya. negara kita. Mm-mm. Seperti tadi misalnya ya, Iya. itu kan berkaitan sekali dengan kita ya. Mungkin belum ada yang belum merasakan gitu. Iya. Ada yang mungkin yang belum merasakan, tapi yang merasakan itu orang tuanya. Iya, benar banget. Merasakan hal itu ya. Dari situlah kita harus peduli gitu kan. Iya. Harus peduli bahwa semua itu ya nanti dampaknya ke kita juga gitu kan. Iya sih. Kemudian kita juga tidak boleh sampai salah menangkap suatu perspektif hanya dari satu sudut pandang saja gitu. Iya, makanya Tetapi harus filosofis gitu. Harus ada melihat sudut berbagai pandang macam yang sudut lain pandang gitu ya. Harus banyak lah referensinya. Jadi kita gitu. bisa menyatukan berbagai sudut pandang terus mengambil kesimpulan kayak gitu ya, Bang ya. Oke nih Kang, mengingat waktu yang sudah Iya. lama juga ya.
jam setengah 6. Nah, 6. Iya, gimana nih Kang? Apa sudahi saja nih? Sudah saja kali ya. Oke. Terima kasih buat yang nonton podcast kali ini. Sampai bertemu di podcast yang akan datang. Thank you.